K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Marilah kita berdoa dengan sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah dari titah yang keempat. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita semuanya. Mari adik-adik semua di rumah diikuti dan disimak. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, masih tetap semangat ya untuk ibadahnya, fokus. Ya di sini kan Tuhan Yesus kan mengajarkan kita tentang kasih untuk menuturkan firman-Nya. Gitu. Jadi di sini mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan
Ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari adik-adik semuanya, kita melipat tangan kita, menutup mata kita. Kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau memberikan hukum Taurat bagi kami, untuk kami boleh mengenali setiap tindakan kami. Ampunilah akan setiap kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan terhadap-Mu ya Allah, terhadap orang tua kami, terhadap kakak adik kami, dan terhadap teman-teman kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami itu ya Tuhan. Kami memohon ampun, kami minta maaf kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan Maha Kasih akan mengampuni kami, akan memaafkan setiap kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan akan cinta kasih Tuhan bagi kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, Bang Pir akan memberikan ayat hafalan untuk kita di minggu ini. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Bang Pir akan mengulangi kembali. Adik-adik ulangi ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah ayat hafalan untuk kita. Marilah kita sama-sama berdoa dengan sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua anak-anaknya untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi papa mama kita, kakak kita, abang kita, mengasihi sesama kita. Begitu juga kakak Yana dan abang Pir mengasihi adik-adik semua. Untuk itu, kakak Yana dan abang Pir akan mengajak adik-adik menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
Kita nyanyi sama-sama ya, Dek. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Sebelum kita membuka Alkitab kita, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Ayo dibuka Alkitabnya. Semua pegang Alkitabnya dulu. Nah, Inang Pendeta udah pegang nih. Alkitab. Nah, di sini berisi firman Tuhan. Kita buka dari Injil Lukas. Lukas ada di mana ya? Perjanjian Lama? Salah, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Wah, berapa ayat itu? 25 sampai 37. Nah, adik-adik semuanya fokus ya. Sungguh-sungguh ya di rumah diikuti. Kan sudah buka Alkitab, sudah dibuka Injil Lukas pasal 10. Sekarang lihat ayat 25 sampai 37. Inang Pendeta akan bacakan, tetapi adik-adik di rumah ikut membaca ya, bersuara ya. Di rumah juga dikeluarkan suaranya membaca Alkitabnya ya, supaya lebih lagi kita serius di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ikuti. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Adik-adik semua, tadi ceritanya tentang apa ya? Kayaknya yang pendeta udah baca panjang gitu ya. Tapi sebelum cerita orang Samaria, pertama ada di situ dikatakan Tuhan Yesus tentang mengasihi. Sebelum mengasihi dikatakan ada seorang ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Pada saat Yesus melayani, banyak orang, banyak ahli Taurat, banyak orang Farisi ingin mencobai Yesus. Kenapa ya mereka mau mencobai Yesus? Mereka nggak senang sama Tuhan Yesus. Kenapa mereka nggak senang sama Tuhan Yesus? Karena makin banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, makin sedikit yang mendengarkan ahli Taurat sama orang Farisi. Sehingga mereka nggak suka. Mereka ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka ingin menjatuhkan. Kapan ya Tuhan Yesus ini ketahuan kesalahannya gitu. Mereka mencari-cari kesalahannya supaya dia bisa dihukum, supaya dia bisa diadili. Mereka pikirannya demikian. Tetapi Yesus kita itu luar biasa. Yesus kita itu tidak tergoda dengan pertanyaan-pertanyaan pencobaan dari ahli Taurat, dari orang Farisi itu. Yesus tetap menjawab, tetap memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan dari ahli Taurat itu. Bukan membalas sebaliknya, mereka ini hanya mencobai saja, nggak usah dijawab. Tidak, Yesus menjawabnya dan luar biasa. Yesus kita itu luar biasa. Inang pendeta, sungguh sangat bersyukur menjadi pengikut Kristus. Inang pendeta sungguh sangat bersyukur menjadi pengikut Kristus. Karena Yesus kita luar biasa. Lihat, ketika ahli Taurat itu bertanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lihat jawaban Yesus. Yang kau baca dari hukum Taurat apa katanya? Coba. Yesus tahu yang bertanya itu adalah orang yang pintar hukum Taurat. Coba apa tadi hukum Taurat Inang pendeta bacakan? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak tadi yang dibacakan Inang pendeta hukum Taurat? Hukum Taurat keberapa coba? Keempat. Ahli Taurat itu, mereka pintar banget itu. Pintar banget, ahli di dalam hukum Taurat. Tapi mereka mencobai Tuhan Yesus, bertanya tentang hukum Taurat. Maka Yesus juga menjawab sesuai dengan
Hukum Taurat, apa yang kau tahu? Sesuai dengan yang kau baca, sesuai dengan yang kau pelajari dari hukum Taurat. Mereka menjawabnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah inti hukum Taurat kita, adik-adik semua ya. Berapa hukum Taurat kita? 10. Hukum Taurat pertama sampai keempat itu adalah hubungan kasih kita kepada siapa? Tuhan ya. Supaya kita sambil belajar nih adik-adik di rumah ya. Kalau ada buku tulisnya di situ sekarang sama pena dituliskan ya. Hukum Taurat pertama sampai keempat itu mengatur hubungan kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan apa tadi? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Itu hukum Taurat pertama sampai keempat. Kemudian hukum Taurat kelima sampai ke-10 itu adalah mengatur hubungan kasih kita kepada sesama kita. Sesama kita. Mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi harus kita rasakan dulu kasihnya, maka kita akan sanggup mengasihi sesama kita. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus tunjukkan dengan mengasihi siapa? Sesama kita. Tapi teman-teman, ahli Tauratnya nggak berhenti sampai di situ. Kok pintar kali Tuhan Yesus ini ya? Dia tahu jawabannya gitu. Mereka mencobai lagi. Ini pasti terjerat nih Tuhan Yesus, pikir mereka. Jadi menurut Tuhan Yesus, siapakah sesama kita? Siapakah sesamaku? Jadi mereka mau menjebak Tuhan Yesus. Kalau nanti dijawab Tuhan Yesus hanya orang Yahudi saja, berarti nggak semua orang dong menjadi sesama. Disinilah Tuhan Yesus kita itu menunjukkan lagi kehebatannya, luar biasanya. Yesus menjawab dengan perumpamaan, nggak langsung dijawab. Nggak langsung dikatakan Tuhan Yesus, sesama kita itu adalah tidak. Tetapi Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Perumpamaan apa? Tentang orang Samaria yang murah hati. Diceritakan ada seorang yang sedang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Seseorang ini dia membawa barang-barangnya. Dia bawa adalah harta berharga dia bawa. Tiba-tiba datang penyamun-penyamun. Dia tidak hanya dirampok. Dia tidak hanya diambil semua barang-barangnya. Tetapi apa? Dia juga terluka. Dia juga tidak berdaya. Semua sudah dirampas tapi dia juga disiksa sampai dia terluka. Untuk berjalan pun dia tidak sanggup. Yesus katakan demikian. Namun tiba-tiba lewatlah seorang imam. Kayak inang pendeta lain, pakai jubah, lewatlah kan, di situ ada seorang yang terluka, tapi karena ada yang terluka, imam ini nyebrang dia supaya seolah-olah dia tidak lihat yang terluka itu. Lewat, padahal ada yang terluka butuh pertolongan tuh, pura-pura tidak dilihat, lewat, dia jalan dia. Kemudian setelah Yesus mengatakan imam yang lewat begitu saja, tanpa menghiraukan orang yang telah disamun, orang yang telah mengalami sesuatu yang tidak baik, yang sangat membutuhkan pertolongan itu, Yesus mengatakan kemudian lewatlah orang kedua. Siapa orang kedua? Adalah orang Lewi. Siapa orang Lewi? Adalah orang-orang yang bekerja di Bait Allah. Mereka itu selalu melakukan aktivitasnya di sekitaran Bait Allah, gereja misalnya demikian. Namun orang Lewi ini juga berjalan dari seberang. Seolah-olah dia juga tidak melihat orang yang membutuhkan bantuan itu. Kemudian Yesus mengatakan lewatlah orang yang ketiga. Siapa orang ketiga? Adalah orang Samaria. Orang Samaria dianggap seperti warga kelas 2. Kenapa saya katakan kelas 2? Kelas 2 tanda kutip ya. Orang Yahudi nggak suka bertemu dengan mereka.
Orang Yahudi kalau berpapasan diusahakan tidak bertemu. Mereka tidak menganggap orang Samaria. Namun yang terjadi dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, justru orang Samaria inilah yang ketika dia melihat orang yang sudah kena rampok itu, yang sudah terluka itu, yang berjalan tidak mampu itu, justru dialah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang yang butuh pertolongan, butuh bantuan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia enggak nyebrang, dia enggak pura-pura tidak tahu, tidak. Tetapi dia turun dari keledainya, dia melihat orangnya, dia bersihkan dengan apa? Minyak dan anggur yang ada padanya. Bayangkan, itu adalah barang yang berharga bagi dia, tapi karena dia melihat orang yang terluka itu, dia rela untuk mengeluarkannya, membersihkan luka-luka dari orang itu dan mengangkatnya, meletakkannya di atas keledainya dan membawanya ke penginapan. Sampai di penginapan tidak dibiarkan begitu saja, dirawatnya lagi dengan baik. Kemudian apa? Diberikannya uang kepada penjaga penginapan itu untuk boleh merawat orang yang terluka tadi. Dan dikatakan lagi, nanti kalau kurang semua biayanya, saya akan datang kembali untuk membayar semua apa yang telah penjaga itu keluarkan demi orang yang terluka itu. Maka adik-adik semua, dari imam, orang Lewi, orang Samaria, siapakah dari ketiga orang ini? Kalau Inang Pendeta katakan A, imam, B, Lewi, C, orang Samaria. Siapakah dari ketiga ini sesama dari orang yang mengalami kesulitan itu, orang yang telah dirampok itu? Siapakah yang menjadi sesamanya? Ayo semua menjawab. Iya. C, orang Samaria yang murah hati. Ahli Taurat itu juga tahu menjawabnya. Mereka juga mengatakan yang menjadi sesama di situ adalah orang Samaria itu. Maka Yesus mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa yang harus diperbuat? Tadi yang pertama dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri dengan cara bermurah hatilah terhadap sesamamu. Ketika ada temanmu butuh pertolongan, tolonglah dia. Ketika ada temanmu butuh kesulitan, tolonglah dia. Sekarang kan Inang Pendeta kami di rumah saja, udah jarang ketemu sama teman-teman. Ya di rumah juga, kalau kita melihat mama kita butuh bantuan, kita lihat mama banyak pekerjaannya, tolonglah. Jangan dibiarkan begitu saja, saya juga punya tugas yang banyak, enggak boleh demikian. Maka tergeraklah hati kita untuk menolong, untuk membantu. Sama seperti apa tadi? Ayat hafalan kita ya. Ayo sekali lagi kita ucapkan sama-sama. Teman-teman, adik-adik semua di rumah, orang tua kami, mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita tadi dari Lukas 6 ayat 36 yang dikatakan tadi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Maka adik-adik sekolah minggu semuanya, yang kita katakan hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, biarlah itu tergerak dari hati kita. Tergerak dari hati kita untuk melakukannya. Bantulah mama di rumah ya, bantu bapak di rumah ya, bantu kakak di rumah. Jangan karena ada iming-imingnya, jangan karena hadiah, bukan. Lakukanlah sesuatu, tolonglah seseorang, bantulah seseorang karena memang kita mengasihinya.
bukan karena pemberian dari seseorang itu, tetapi karena ada kasih di dalam diri kita. Seperti orang Samaria yang murah hati, dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang terluka itu, tetapi hatinya bermurah hati untuk menolong yang terluka itu, merawatnya dengan baik. Inang Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak yang bermurah hati, sebab kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Ayo semua katakan dulu, saya mau menjadi anak yang bermurah hati, sebab Allah telah mengaruniakan kasih kepadaku. Aku mengasihi Allah, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi sesamaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bermurah hati, menolong sesama kami. Ketika ada teman kami, ketika ada sesama kami, bahkan orang tua kami di rumah kami membutuhkan pertolongan kami dan kami boleh sanggup melakukannya, biarlah hati kami tergerak untuk melakukannya karena kami memiliki kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap bersuka cita walaupun di dalam rumah dengan segala aktivitasnya. Berikan kesehatannya Tuhan. Di dalam sekolah mereka juga tetap mereka bersemangat, tetap mereka fokus di dalam belajar mereka, menuntut ilmu supaya mereka lebih bijaksana lagi. Berkati orang tua kami semua Tuhan, berikan kesehatan kepada orang tua kami. Jauhkan segala sakit penyakit dari kami Tuhan, Engkaulah yang menjagai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Situ firman Tuhan mengajarkan kita mengenai hal kasih dan sayang kepada teman-teman seperti orang Samaria. Betul kan Kayana? Betul Bang Pir. Seperti Bang Pir sayang kepada Kayana dan Kayana sayang kepada Bang Pir dan guru-guru sekolah minggu sayang kepada adik-adik. Maka dengan itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar
Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan mendoakan persembahan kita. Persembahan kita boleh serahkan ke gereja melalui sintua kita, atau juga kita minta kepada orang tua kita untuk memberikannya kepada Tuhan melalui gereja kita. Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Tetap jaga kesehatan, terlebih tetap menjadi anak yang bermurah hati. Sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Iya adik-adik, Bang Pir dan Kak Yana akan menyampaikan aktivitas kelas untuk adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya, perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Tapi untuk video itu durasi 1 menit adik-adik ya. Perhatikan dengan baik. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik, untuk korong 1, kakak akan beritahu tugasnya. Mana di sini nanti adik-adik akan diberikan 2 gambar. Nah, di antara 2 gambar itu adik-adik harus mencari 10 perbedaan. Sesudah adik-adik dapat perbedaan itu, lalu adik-adik lingkarin, adik-adik kasih warna merah. Setelah itu, di gambar itu nanti adik-adik tulis namanya. Sesudah tulis nama, adik-adik foto sama mama atau papanya. Setelah itu, kirimkan ke grup adik-adik masing-masing. Kakak tunggu ya, Dek. Kakak akan memberitahukan aktivitas untuk korong 2 kelas 1 sampai kelas 3. Dengerin baik-baik adik-adik ya. Adik-adik di sini harus membuat buku
kelas 1, adik-adik melakukan perbuatan baik, misalnya membantu mama. Setelah itu difoto sama mama. Sudah difoto, lalu ditandatangani sama mama dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setelah itu kumpulkan ke kakak. Kakak tunggu ya adik-adik. Halo adik-adik, di sini Bang Fit akan memberikan tugas kepada Korong 3 untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi di sini adik-adik memberikan aktivitas kelas untuk menghafal ayat dari firman Tuhan Lukas 2 ayat 27. Jawab orang itu, kasihannya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah selamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di situ adik-adik hafal ayat-hafalannya, lalu di video call, lalu dikumpulkan di guru masing-masing atau ke guru kota kelas masing-masing. Jangan lupa adik-adik dikerjakan. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kayaknya mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan ulang tahun dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 7 Februari. Ayat Alkitabnya adalah